Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Gustin. Siang, Bu. Duh, seger lah bisa bisa guyu ya. Mbak Gustin, saya keluar Gustin Murtiasih. Nyonya Gustin Murtiasih usia 29. 29 tahun. Beliau melahirkan tadi pagi pukul 08.13 menit. Aku ada jam kita mau ini jam 8 atau naponaan ke daftar SMA. Jadi sama aku keluar mang SMA sama datang ya. Karena ceritanya beliau ini datang pukul 08 lebih sedikit apa ya? Lebih. Iya. Sekitar pukul 08.08an. Jadi beliau datang itu ketubannya sudah pecah di jalan, di sepeda. Iya. Langsung biar itu. Iya. Biar ya, di sepeda. Masya Allah. Ketuban nyampe ini. Mau perjalanan ke sini, Bu. Pas di rumah Mas Yan. Iya, di rumah sudah keluar sampai di sini juga tadi mau turun juga keluar lagi. Oh, berarti pecah di rumah sampai ke sini selama di jalan itu ya apa? Itu enggak keluar, Bu. Keluarnya itu baru mau berangkat, terus sampai sini keluar lagi. Itu wis kontraksinya berarti sudah sering ya? Iya. Terus ketubannya pecah. Iya. Kan jadi pembukaannya tuh nggak tahu jam segini buka berapa karena pesennya cepet ya. Iya. Karena masih nunggu suami juga dari krebet datangnya. Iya. Terus mulai mules, nih suaminya untung kok ya nanti kok ya. Sampai sini 08.08 pembukaannya lengkap. Sudah pembukaan lengkap, sudah waktunya meneran. Jadi 5 menit atau 4 menit ya bayinya sudah lahir. Beratnya 3 kilo 4 on, panjangnya 47 cm. Bayangnya nggak sih Lek, secepat itu? Tidak, Bu. Jadi kontraksinya mulai jam 6 pagi. Iku selemet-selemet apa wis sering sih sakjane? Selemet bilang gitu. Terus kok lama-kelamaan nyerem sampai cepet gitu loh. Iku sing mulai cepet itu jam berapa? Jam 7 ke atas. Jam 7. Itu sama menghubungi suaminya sama itu jam berapa? Jam 7. Ya Allah, berarti langsung menghubungi ya, langsung tante itu jam 7, suaminya datang jam setengah 8. Setengah 8. Kok suwe setengah jam ini? Iya. Apa larang siap-siap apa piye? Kan Bu sudah mau kerja. Jadinya kan larang laporan sama bosi. Betul. Jadi gitu ceritanya. Terus ke susu ya pokoknya ya. Anaknya yang pertama sekolah. Iya. Usia berapa anaknya yang pertama? 7 tahun. 7 tahun. Anak yang pertama 42 tahun ya? Iya. Yang pertama 42, yang tadi kok alhamdulillah lebih kecil 3 kilo 4 on. Gitu ceritanya. Jadi terus teko buka lengkap ngeden lahir, tapi darahnya agak banyak ya. Iya. Jadi darah agak banyak ini kalau saya pikir faktornya karena terlalu cepat. Iya. Kecepetan ini ya pendarahan terlalu lama itu juga pendarahan. Jadi gitu ceritanya kan nggak tahu buka-buka pokoknya teko lahir kan gitu. Biasanya gitu pasien-pasienku yang datang buka lengkap selamat biasa ya kalau sampean ngene iki Mbak. Wis jarang. Tiba-tiba 1 jam kemudian sakitnya sudah sering terus sudah lama akhirnya datang ke sini buka lengkap tinggal beneran lahir biasanya pendarahan karena itu tadi gak ngerti perjalanan yang buka pirone wis pokoknya bakal lahir gitu ya istilahnya ya. Jadi gitu biasanya darahnya juga agak banyak. Tapi ya sudah teratasi. Kan tadi langsung dipasangin khusus. Rencana orang infus sampai kok lahir ya karena darahnya biar akhirnya tadi juga segera dipasang infus. Jadi gitu. Tapi ya wis gak apa-apa yang penting kan darahnya teratasi karena ya waktu di rumah loh. Karena ya wis goput. Tapi kalau perlengkapannya baby sama-sama tinggal jinjing aja terus di tas biasanya wis siap. Iya, tadi sudah siap mau dibawa tapi masih ke susu lupa. Walah, ya gitu loh ya wis goput susu. Anaknya sekolah jam berapa? Kamu yang kesini jam berapa? Jam setengah 7. Ini tuh wis budal ya. Iya. Jadi anaknya sama berangkat iku wis mulai iki ya. Itu sudah kerasa, Bu, tapi habis kerasa hilang. Gitu. Nah, ya buka piro. Pikir saya itu belum waktunya gitu. Mbak dulu ya kontak sini ya. Iya. Tiba-tiba kok cepet. Iku sama buat aktivitas enggak sih? Apa sama masak, apa nyapu gitu?
jalan-jalan biasa gitu. Mari anak sampean budal sekolah iki jalan-jalan biasa. Enggak tandang gawe ning omah. Enggak. Enggak ya, enggak nyapu, enggak masak ya. Ya memang dibuat jalan-jalan gawe menghilangkan rasa sakit apa ya apa? Menghilangkan rasa sakit. Tibane tambah gak sakit, tambah sakit ya, nemen gitu ya. Iya. Oh, jadi gitu ceritanya. Harus aku keluar dari jam dulu selak ke susu aku bang yo. Daftarnya juga ke SMA lagi. Terus dek apa bayinya kayak gitu tadi kan masuk jebret. Kok bisa anak bayi dek bokil gitu jabang bayi. Ya wis alhamdulillah ya kan teko lahir kan lancar daripada sing suwe. Marai bingung mendingan sing cepet ya kan. Dulu kakaknya itu cuma jam 5 kerasa, jam 10 sudah keluar. Duh, anjane riwayatnya cepet kayaknya. Padahal Iya. 42 anak pertama lo ya cepet. Biasanya lek nih segitu anak pertama itu ya sewengi sedino lah. Paling enggak biasa nih. Itu enggak, kakaknya cepet juga. Jadi nanti lek anak ketiga, lek wis kerasa slemet-slemet langsung budal ini anak ketiga. Yo. Iya. Soalnya kan riwayatnya cepet-cepet. Karena semakin banyak anak, jalannya semakin longgar dan semakin cepet. Ini kan anak kedua ini kan cepet nggak? Ya toh tergopoh-gopoh toh. Nanti anak ketiga bisa sakit kerasa langsung lahir. Gitu, amin kan gitu ya doanya yang cepet-cepet, yang lancar-lancar saja. Buat bunda-bunda di rumah yang mau mendekati persalinan, katanya yang lancar-lancar saja, yang cepet-cepet saja dan tanpa penyulit kan harapannya itu. Lahir normal tanpa jahitan kan seperti itu ya. Ada yang ini disampaikan mungkin ke bunda-bunda yang di rumah yang menyaksikan vlognya dan Cici, oh ya cek cepet ya. Apakah mungkin sergap pekerjaan rumah, apa jalan-jalan gitu. Enggak ada. Oh, no, yang spesial ya padahal. Tapi memang kelahiran itu adalah misteri yang diprediksi cukup cepet betah loro ya akhirnya orang lahir. Kadang-kadang teko-teko lahir gitu gak mesti. Jadi untuk ibu-ibu hamil itu memang harus berupaya mulai awal, sudah harus afirmasi positif, senam yoga, senam hamil, dan berdoa jangan lupa agar persalinannya lancar. Karena kadang-kadang orang sing dhuwur gitu kan panggulnya besar itu. Wes sudah normal lah Bu. Ternyata operasi bisa karena letak bayinya sing gak pas apa gitu ya bisa. Karena pinggulnya sempit juga Bisa. Bayinya orang mau turun terlalu besar tapi bayiku ini 4 kilo 6 mbak umur 46 ya langsung berudul kan itu kelahiran itu adalah misteri jadi harus benar-benar diperjuangkan untuk bisa lahir normal mungkin yang perhatikan ya lahir normal lah ya. Habis ini saya antar ya Mbak Gustin ya. Habis ini kita ikuti vlog saya ke rumahnya Mbak Gustin di daerah Tumpuk Renteng. Oke. Terima kasih Mbak Gustin sudah berbagi, sudah mau ngobrol-ngobrol di vlog saya ya. Share nanti di media sosial dengan Cici ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.